warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo Sobat Sven Sakra, selamat datang di Fikara Sakra, menyulam ide, menginspirasi dunia. Apa kabar nih Sobat Sven Sakra? Semoga kalian sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Valen, host cowok dari Fikara kemarin. Dan aku Aisyah Kanaya, bukan Aisyah istri Rasulullah ya. Nah, hari ini kita berkesempatan langsung untuk berbincang dengan bintang tamu spesial kita, yaitu dari Dewan Penggalang SMP Negeri 1 Karanganyar. Yap, sosok keren di balik aksi ketegasan dan kecerdasan di sekolah kita. Sosok yang dikenal sebagai tim yang cerdas, kreatif, dan berpikir kritis. Halo teman-teman DP. Halo. Nah, katanya sih tak kenal maka tak sayang ya. Nanti kalau kita udah kenal, kita sayang-sayangan yuk. Nah, jadi bisa mulai perkenalan dulu. Mau dari situ? Boleh? Ya. Perkenalkan, aku Artamas Fadliansyah Pradana sebagai Pratama Putra Dewan Penggalang SMP Negeri 1 Karanganyar, masa bakti 2024-2025. Aku, Hilmi Arkana Rifki, sebagai Pindro Putra, Dewan Penggalang Masa Bakti 2024-2025. Halo semua, namaku Rehana Nabila Kalistarosa sebagai Pratama Putri Dewan Penggalang SMP Negeri 1 Karanganyar, Masa Bakti 2024-2025. Halo semuanya, aku Kiana Rahma Zenobia sebagai Pindru Putri dari Dewan Penggalang SMP Negeri 1 Karanganyar, masa bakti 2024-2025. Bentar Kak. Aku sih dari tadi salvok ya. Itu kok atributnya rame banget. Kira-kira ada arti-artinya gitu nggak sih? Pasti ada dong di setiap baju kita. Contohnya yang ini adalah TKK. TKK ini kita dapatkan melalui tes dengan pembina. Seperti ini namanya adalah TKK pengamat tingkat utama. Dan ini adalah TKK pengaman kampung tingkat utama juga. Dan ini juga ada TKK gerak jalan tingkat utama. Kalau yang di sebelah sini ada TISKA. TISKA ini kita dapatkan setiap mengikuti kegiatan kepramukaan. Contohnya seperti Jambore Cabang, HUT Pramuka, dan Badan Pauldai. Oh, jadi ada artinya ya. Aku kira itu cuma buat pamer-pamer aja. Ya enggak. Sebelumnya makasih banyak loh buat teman-teman DP sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi mengikuti Fikara ini dan udah mau sharing-sharing pengalaman lah buat kita. Tapi sebelum ke acaranya mau jargon dulu nggak sih? Boleh? Bisa diarahin nggak? Bisa dong. Nanti saat aku bilang Pramuka Sven Sakra, kalian jawab tangguh, tanggap, Trangginas. Gitu ya? Oke. Pramuka Sven Sakra, Tangguh, tanggap, Trangginas. Nah, nggak usah pakai banyak basa-basi lagi ya. Yuk kita bisa dengerin kisah dari kakak-kakak Dewan Penggalang yang penuh makna ini. Asik. Kegiatan pramuka apa yang paling berkesan selama kalian mengikuti Dewan Penggalang, Kak? Kalau dari aku, kegiatan pramuka yang paling berkesan itu saat perkemahan Jambore Cabang Kabupaten Karanganyar tahun 2025 kemarin. Di situ kita dipertemukan dari seluruh penggalang se-Kabupaten Karanganyar dalam kurang lebih selama 3 hari. Dan di situ kita mengikuti banyak perlombaan seperti lomba memasak, pioneering, dan juga ada LCC, seperti itu. Itu dilaksanakannya di mana, Kak? Itu dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cakra Palawasri Delingan. Oh, lanjut. Nah, oh iya, kakak-kakak Dewan Penggalang ini pasti udah pernah ikut kemah dong ya. Nah, boleh nggak ceritain dong pengalaman berkemah kalian tuh yang paling seru gitu, yang paling menyenangkan? Kalau pengalaman kemah dari aku sendiri, aku pernah mengikuti kegiatan Jambore daerah yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Chandra Birawa yang berada di Semarang. Kegiatannya sangat seru, kami bisa bertemu dengan penggalang dari seluruh Jawa Tengah. Banyak kegiatan seru juga seperti permainan besar, lomba, dan juga giat wawasan. Terus ada kejadian lucu nggak yang nggak bisa kalian lupain gitu waktu ada kegiatan kepramukaan?
Kalau untuk seputar kegiatan yang atau mungkin pengalaman yang lucu tuh pastinya ada, baik di sekolah ataupun di luar. Tapi mungkin buat kita tuh lebih berkesan di luar ya, karena kalau di luar tuh hal lucunya tuh terbayangnya tuh terus. Kalau di sini mungkin agak beda. Salah satunya itu waktu dulu Jambore Cabang. Jambore Cabang itu sekitar bulan Oktober November, sekitar bulan itu kita ngadain kegiatan di sana itu 3 hari 2 malam. Di sana tuh kita kemah, tapi itu dalam posisi tuh lagi musim hujan gitu. Jadi yang atas itu tuh buat aliran air, tapi aliran airnya tuh masuk ke tenda kita karena kebetulan kita ada di bawah dan di sana tuh kebetulan tenda kita tidak setinggi tenda yang lain karena posisi kita tuh masih menapak di tanah gitu. Jadi airnya itu masuk sampai ke dalam ya. Jadi bisa dibilang kita tuh kebanjiran gitu. Sampai harus bikin bikin saluran air dadakan ya, bisa dibilang kita jadi kuli lah, bisa dibilang seperti itu karena sampai sambil macul-macul juga di bawah hujan pakai topi, mirip banget kan itu. Mirip banget ya, kurang lebih sih kayak gitu. Belum lagi teman-teman yang juga pastinya yang pernah di Bumi Perkemahan Cakra Pahlawa Sri itu mesti nggak terlewat sama adegan keplesetnya pastinya. Karena di sana masih penuh sama tanah ya, tanah merah. Jadi kalau kena air itu masih licin. Kalau buat kita berempat ini tuh nggak ada yang nggak pernah kepleset, pasti. Aku nggak pernah kepleset itu. Terutama Kak Ocha yang sampai masuk ke parit sih. Jadi ya itu untuk seputar hal-hal lucu. Lah itu kan tendanya berarti basah ya Kak ya? Iya. Itu tidurnya di mana dong? Kalau itu dulu kita akalin itu ada kita lapisin. Jadi kita dibawakan alas lain dari pembina gitu. Jadi kita alasin bagian yang kering. Kok kering? Aduh, salah ngomong. Lalu di bagian yang basah itu kita lapisin dulu. Tapi pertama pastinya kita bersihin dulu ya. Karena kan seperti yang aku bilang tadi, masih penuh sama tanah merah. Jadi pastinya yang masuk itu bukan cuma lumpur, tanah, tapi ada juga batu, ranting tuh masuk semua ke tenda kita. Jadi itu kita bersihin dulu pakai air, lalu kita timpa-timpa juga. Itu kita juga bikin penghalang di depan tenda. Jadi kalau dilihat sekilas itu bukan tenda ya, lebih ke posko untuk pengungsian gitu. Anak alam ya? Iya, bener banget. Kayak pos tim SAR. Aduh, pasti besar banget ya Kak. Nah, terakhir nih ya Kak, kira-kira kegiatan apa sih yang kalian tunggu-tunggu untuk selama pramuka gitu kan ya, ada kegiatan apa yang paling kalian tunggu-tunggu gitu? Kalau aku sendiri ya, awal-awal jadi Dewan Penggalang itu, yang paling aku tunggu tuh lombanya. Kan lomba pramuka tuh pasti banyak ya, ada Baden Powell, ada Hut Pram, terus ada Jambore Cabang kemarin. Jadi itu sih yang paling kutunggu-tunggu karena ada rasa deg-degannya juga, banyak banget rasa deg-degannya. Terus momen latihannya itu yang kita tunggu, kayak momen latihannya tuh walaupun capek tapi kita bareng-bareng terus, jadi kerasa seru lah. Terus juga kita mau bawa piala buat sekolah. Oh iya. Nah, mumpung pertanyaan utamanya udah habis nih, aku mau tanya-tanya meski nggak terlalu pramuka-pramuka banget nih. Kakak-kakak ini kan Dewan Penggalang ya, berarti pernah ngajarin adik-adik kelas terkait kepramukaan. Menurut kakak-kakak, pengalaman yang nggak bisa dilupain itu apa waktu ngajarin adik-adiknya gitu? Kalau waktu ngajar adik-adiknya sih, mungkin mulai dari perbandingan dulu ya. Kan kita ngajar adik-adik itu dulu waktu 2024 awal, dari Januari sampai Juni kan, yang sekarang kelas 8 ya berarti, sama yang sekarang kelas 7, itu sebenarnya agak beda sih. Karena kelas 7 ini kan pertama kenal DP itu berarti angkatannya kita. Jadi lebih lebih excited, terus mereka juga ya lebih anak-anak juga ya. Mungkin nggak jarang juga kita kewalahan sama tingkahnya mereka karena ramai banget, terus ya pokoknya tingkahnya gitu. Ada aja gitu. Iya. Terus juga dulu ada yang sampai jatuh dari kursi karena main-main, jadi ya chaos lah bisa dibilang. Kebanyakan tingkah gitu ya? Iya, betul. Mirip ayam warna-warni ya? Iya, bener banget. Nah, pertanyaan utamanya udah habis, lanjut ke acara selanjutnya nih. Pot Quest.
Penonton pasti nggak tahu kan podcast itu apa. Sebelumnya aku jelasin dulu nih. Podcast itu semacam LCC, lomba cerdas cermat. Podcast sesuai namanya, podcast tugas yang ada di podcast. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Saatnya podcast. Nah, jadi hari ini kita itu nggak cuma sekedar ngobrol aja, tapi bakal jadi saksi pertarungan antara regu Serigala dan juga regu Aku Valen bakal memandu jalannya kompetisi hari ini. Jadi gimana kedua regu? Siap? Siap. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu yuk kedua tim yang sudah ada di studio ini. Nah, di sebelah kanan saya ada regu Ade Luis, dan di sebelah kiri saya ada regu Serigala. Gimana? Kalian berdua sudah siap belum? Siap. Semangat habis tuh. Jargon dulu gak sih? Oke, siap. Oke, baik. Serigala. Edelweiss, manis. Oke, langsung aku bacain soal pertama ya. Kalian harus jawab dengan benar. Jangan jawab adalah pokoknya loh ya. Hadiahnya apa nanti? Hadiahnya ya tepuk tangan. Oke. Boleh. Apa sebutan pramuka di Singapura? Ya, sana duluan. The Singapore Scout Association. Ya, benar kali. Boleh lah, boleh. Next question. Di mana Baden Powell lahir? Siapa? Ini dulu, ini tadi paling semangat. Oke. Baden Powell itu lahir di London, Inggris. Wah, Salah. banget. Bener. Lu. Aduh, sayang banget ya, satu-satu nih. Aduh, sengit kayaknya pada pinter-pinter semua ya ini ya. Oke, lanjut aja yang ketiga. Siapakah istri Baden Powell? Ah, yuk ini pinter banget. Istri Baden Powell itu Miss Olaf St. Clair Swans. Pertanyaan keempat. Buku apa yang ditulis oleh Baden Powell yang menjadi masterpiece? Sabar. Siapa dulu tadi? Ini dulu sih. Jawab. Scouting for Boys. Wih, bener. Tepuk. Jago juga nih. Dilihat-lihat dari tadi belum ada yang salah nih ya. Oke, kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah masih bisa? Sabar dong kak. Sabar. Belum. Sabar. Belum jawab soalnya tadi. Oke. Lanjut ya. Siapakah penemu Morse? Siapa dulu ya? Sini dulu ya. Ya, lanjut. Samuel Morse. Samuel Morse. Kurang tepat kak. Kurang. Jawab. Jadi penemunya itu Samuel F.B. Morse. Balas dendam. Lanjut. Apa moto Gerakan Pramuka Indonesia? Satyaku Dharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Betul. Oke, yang cewek jangan mau kalah ini ya. Lanjut. Kode kehormatan Gerakan Pramuka adalah ya ini. Sini dulu. Sweet. Gak bisa. Not fair. Kode kehormatan ya tadi. Trisatya dan Dasar Dharma. Salah. Benar. Cewek gak pernah salah. Berapa usia untuk pramuka penggalang? Aku. 11 sampai 15 tahun. Betul. Lanjut ya. Sebutkan urutan tingkatan dalam penggalang. Oh ya ini. Wah, semangat banget udah tahu ini. Untuk urutan tingkatannya itu ada ramu, rakit, trap. Kurang tepat.
Jangan mau kalah dong. Permukaan kompas di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jarum jam disebut. Aku cewek. Jawabannya dial. Beta-beta. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Peta yang menggambarkan keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya disebut. Sini dulu. Sini ada dong. Pilih kasih ya. Jawabannya itu peta pita. Ayo, maaf banget loh ya. Ayo yang cowok jangan mau kalah masa kalah. Tadi dari cewek terus yang tangan kok. Isi dasar dharma ke 8 adalah siapa? Ini jelas ini dulu. Jelas banget. Dasar Dharma ke-8 itu disiplin, berani, dan setia. Benar banget. Sabar ya. Cepet. Aduh, jangan. Lah pertanyaannya belum Aduh, selesai. jangan Jangan nangis dong. Lo itu lo, gak ada lo. Berarti udah mantep banget gitu. Jangan nangis dong. Oke, lanjut ya. Ini sandi Morse ya ini ya. Titik, strip, titik adalah kode Morse dengan huruf. Ya cewek dulu. Lambat. Aduh. Huruf F. Bener banget. Lain kali angkat tangannya yang cepat. Ya ini angkat tangan nih. Ini agak gampang nih. Jadi sebelum pertanyaan selesai ini nggak boleh angkat tangan ya biar fair. Oke, siap. Lanjut pertanyaan ke-14. Siapa Bapak Pramuka Indonesia? Nah, ini dulu. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Benar. Ini bau-baunya ada comeback ya dari Regu Serigala. Tadi ngepur dulu soalnya. Oh, Ngepur di awal. Oke, boleh. Oke, lanjut. Berapa derajat ketika jarum kompas menunjuk arah timur? Ya, ini lagi. 90 derajat. Ya, benar. Wah, benar-benar comeback ya ini ya. Sebelum late game dilarang sombong. Wah, Morse lagi nih. Oh, oke. Sebutkan sandi Morse huruf B. Ini lagi. Langsung pakai fluid. Pakai peluit seru sih. Oke, seru ya. Tadi ke huruf B. Iya, B. Wah, bener. Aduh, ayo yang cewek jangan mau. Ini tuh sengaja biar kita tuh sengaja ngalah. Oh. Kita baik hati. Aduh, gimana ini tadi? Katanya cewek nggak pernah ngalah. Kok ini ngalah? Ya kan kita tuh cewek baik hati, sopan, ngalah. Kita buktikan ya. Ngalah apa emang kalah? Aduh, sengit banget ini. Oke, kita buktiin aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Apa kepanjangan dari Jota dan Joti? Nah, ini lagi. Jambore on the air and jambore and on the internet. Bener lagi. Aduh, ayo jangan mau kalah yang cewek. Next question. Apa saja pertemuan untuk menggalang? Capek. Ada jambore, lomba tingkat atau LT, sama Dian Pinru. Kita nggak bakal kalah. Nah, bau-baunya ini nggak mau ngalah ya ini ya. Pur 1. Oke. Pertanyaan selanjutnya, lambang gerakan pramuka adalah? Ya, sini dulu, cewek dulu. Tunas kelapa. Bener banget. Pertanyaan terakhir. Kegiatan kepramukaan seperti para perintis, jembatan, menara pandang, rumah sementara disebut dengan cowok. Pioneering. Betul. Oke. Jadi siapa ini Kak yang menang? Pasti cowok dong. Pasti cewek lah. Cowok. Pak juri yang menang siapa? Ente next time dibalas next time entah Oke. kapan. Soalnya sini jagonya bukan di LCTB, sini di Pioneering.
Kasih paham, Iya bos, kah? bos. Real kah? Real. Wah, seru banget ya persaingan tadi. Dan sekali lagi, selamat buat regu Edelweiss. Yeay. Buat regu AU, tenang aja. Ilmu yang kalian dapat hari ini nggak bakal hilang. Ya, bener banget. Tapi, Sobat Fikara, keseruan kita di studio nggak berhenti sampai sini aja. Kalau tadi kita sudah memeras otak lewat soal-soal LCC, nah, sekarang kita bakal memeras inspirasi dari sosok-sosok yang luar biasa di sekolah kita. Bener banget, di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir kakak-kakak dari Dewan Penggalang atau DP SMP Negeri 1 Karanganyar. Mereka ini adalah orang-orang di balik layar yang selalu bikin kegiatan pramuka kita jadi seru dan penuh kedisiplinan. Nah, kita mau kepoin nih, Kak. Boleh nggak kita kepoin? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Dong. Oke, jadi kira-kira hal positif apa yang kakak-kakak dapat setelah ikut pramuka? Di pramuka itu ada dasar dharma. Jadi kita setiap dasar dharma itu kita amalkan di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah ataupun di rumah. Yakin nih udah diamalkan atau malah berbalik gitu? Sudah sepertinya. Oh ya, Artinya, sepertinya. Belum tentu dijalankan. Aduh. terus pramuka itu berpengaruh nggak ke sikap kalian waktu di sekolah? Pastinya itu berpengaruh ya, apalagi kita itu punya kode kehormatan, Trisatya dan juga Dasa Dharma. Trisatya sama Dasa Dharma itu isinya banyak, salah satunya seperti cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Di kehidupan sehari-hari itu mengajarkan kita banget untuk kita mencintai alam, seperti tidak buang sampah sembarangan. Lalu juga ikut melakukan reboisasi, dan kepada teman itu tidak membuli, dan pastinya juga kita berteman tanpa membedakan yang lain. Itu kalau di Dasa Dharma. Dan kalau di Trisatya itu ada yang kita untuk menaati Pancasila. Sedangkan Pancasila itu juga ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi ada banyak banget sila yang mengajarkan makna. Jadi pastinya apa yang diajarkan atau yang kita terima dari pramuka itu pastinya berpengaruh untuk kita di kehidupan sehari-hari. Berarti menurut kakak-kakak nih, pramuka itu bikin lebih disiplin atau malah sebaliknya nih? Disiplin dong. Kita semua disiplin kok. Karena pasti juga waktu lomba apalagi kita harus nepatin tepat waktu di jadwal lomba. Terus pasti itu bikin kita lebih disiplin di kehidupan sehari-hari. Apa pelajaran hidup paling penting yang kalian dapat dari pramuka? Ayo. Pelajaran hidup paling penting itu yang pasti manusia itu adalah makhluk sosial ya. Jadi kita membutuhkan orang lain, kita nggak bisa sendirian terus. Jadi kita di Dewan Penggalang ini pasti selalu bekerja sama, mendukung satu sama lain. Terus pastinya di kemah itu kita juga saling membantu, mendirikan tenda bareng-bareng. Jadi itu semuanya ngajarin kebersamaan dan persahabatan yang pasti bakal kita kenang selamanya. Kakak-kakak ini udah purna belum ya? Sudah dong. Sudah. Oh iya, karena kalian udah purna, jadi apa sih harapan kalian untuk kedepannya pramuka SMP Negeri 1 Karanganyar? Untuk harapan kami dari Dewan Penggalang Masa Bakti 2024-2025 kepada Dewan Penggalang Masa Bakti 2025-2026 dan seterusnya, semoga kedepannya pramuka, khususnya untuk kelas 7 yang setiap Jumat dilaksanakan yaitu pramuka offline, semoga bisa terus berkembang dan setiap harinya tidak ada lagi yang bolos, karena kebanyakan kelas 7 itu banyak yang bolos saat pramuka. Amin, semoga jadi sedikit yang bolos. Amin. Ikut pramuka semua ya. Dan untuk yang kedua, jangan terlalu mengandalkan prestasi, tetapi juga mengandalkan sikap kekeluargaan. Karena di pramuka itu yang paling utama adalah kekeluargaan dan juga kebersamaan. Jadi kalau kita bisa mengembangin sikap kebersamaan dan juga rasa empati sesama anggota, nanti kedepannya prestasi itu akan muncul sendiri. Itu aja. Ilmu padi berarti kak. Ya bisa dibilang gitu juga. Terus
Kalian pengen bikin kegiatan baru apa? Misal diberi kesempatan. Kalau kita dikasih waktu satu kesempatan lagi ya, entah itu untuk menjabat lagi atau untuk satu periode lagi, itu kita pengennya mengadakan semacam lomba seperti di kegiatan. Contohnya jambore cabang atau jambore daerah mungkin ya. Itu ada banyak banget perlombaan, mungkin seperti PBB, yel-yel, pioneering, masak dan sebagainya. Itu pengen kita terapkan juga di SMP ini. Jadi terkhususnya program ini kalau berjalan pastinya akan diadakan dan dilakukan oleh adik-adik kelas 7. Jadi kita berharapnya itu adik-adik kelas 7 itu punya sifat yang saling bekerja sama pastinya dan juga sportif ketika mereka terbagi menjadi beberapa tim dan juga mengikuti perlombaan. Seperti itu. Oke, nah yang terakhir nih ya Kak ya, boleh dong satu kata yang menggambarkan Pramuka SMP Negeri 1 Karanganyar? Semangat. Oke, semangat ya, semangat. Kata-kata banget ya Kak. Tambahin boleh gak? Oh boleh. Buat adik-adik mau DP maupun Pramuka, selamat berjuang. Oke. Ini yang mana Kak? Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Makasih banyak buat teman-teman DP udah mau sharing-sharing ilmu dan juga mau cerita-cerita buat kami dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanganyar. Nah, bener banget nih. Semoga apa yang kalian sampaikan tadi bisa jadi tambahan pengetahuan dan menjadi pembelajaran bagi kita ke depannya. Amin. Amin. Sebelum ini berakhir, kita bisa jargon dulu yuk. Boleh. Jadi ada 2 jargon nih. Nanti Spensakra dipimpin sama aku kan. Habis itu jargon DP dipimpin sama Kak Ata. Jadi pertama kita jargon SMP dulu ya. Spensakra religius, cerdas, berkarakter. Pramuka Spensakra. Tangguh, tanggap, terengginas. Sekian dari perbincangan kami hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberhasilan. Stay positive, keep learning, and see you in the next episode. Bye.